perubahan di situ. Nah, kembali ke masalah Zakon, saya rasa Pak Prabowo sudah tahu persis siapa yang beliau mau. Mudah-mudahan orang yang dipilih memang capable di bidang tersebut sih. Menteri Keuangan ini yang paling sensitif ya. Kalau Menteri Keuangannya dipilih yang tidak dianggap cocok oleh pasar akan merespon negatif. Saya tambahin sedikit. Jadi kalau di Pak Prabowo ini kan kepinginnya hilirisasi nggak cuma masalah nikel, nggak cuma minerba, tapi di berbagai hal banyak sekali hilirisasi. Pengagum Bung Karno masih ada, pengagum Pak Harto masih ada, ya, pengagumnya Habibie masih ada. Ya, semua presiden kita ada pencintanya. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita sudah bersama dua orang narasumber kita. Yang satu dari garis kultural, darah biru. Yang satu bajunya biru. Baju biru, darahnya merah. Darahnya merah. Mantap. Ada Pak Fitra Abdullah dan Gus Ipang Wahid. Terima kasih. Bang bajunya merah. Darahnya biru. Ini cocok ini ya. Kurang observasi lu. Bajunya merah, darahnya biru. Kalau Pak Peter bajunya biru, darahnya merah. Gus, tapi kalau Gus Ipang nanti misalnya jadi pejabat gitu ya, atau punya jabatan struktural ya, ini kan kultural nih sekarang nih kan, tetap mau dipanggil Pak jabatan, misalnya Pak Dirjen, Pak Wamen, atau Pak Menteri, atau Gus Menteri. Nomor satu, gue nggak jadi pejabat sekarang, jadi nggak usah berandai-andai. Nomor dua, ya kita lihat nanti aja. Tergantung mood. Itu Paman kenapa bisa jadi ketua tim Ses Andika itu, Gus? Iya, ini pertanyaan orang nih. Kenapa Dr. Umar Wahid, pamannya Gus Ipang, jadi ketua tim sukses Andika Perkasa nih? Bukan Andika Pratama. Bukan. Dr. Umar itu sekarang adalah ketua Dewan Penasehatnya Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Jadi memang passion beliau tentang rumah sakit. Salah satu yang paling dijadikan concern utama adalah di Jawa Tengah. Nah, selama ini pada waktu Pilpres kemarin juga sering berinteraksi dengan Mas Ganjar melalui Mas Andika. Ya, jadi dari itulah nyambung, terus ya mungkin ini orang Dr. Umar idealismenya tinggi. Penyakitnya yang rentan. Aku tuh cuman takutnya itu aja karena kan udah relatif sepuh gitu ya. Jadi ya saya bilang, Om itu yakin mau begini? Iyalah dia begini karena diminta ini pengabdian. Oke. Jadi ya dia tetap aja, kita cuman takut aja kan jadi ketua tim ses ini kan stres levelnya kan tinggi. Nah itu yang kita khawatir. Mudah-mudahan stok Paman yang masih tersisa tinggal ini kan? Tinggal satu dari jalurnya kan? Gus Dur tinggal satu. Beliau aja. Makanya kita eman-eman. Kita takut. Ternyata harus dieman-eman, ternyata maju ke ladang pertempuran ini kan. Dan memimpin pertempuran kan, bukan hanya maju. Iya betul. Beliau tuh bekas anggota Dewan PKB loh. Iya. Dapil Jepara kalau nggak salah. Iya. Ketua tim dokter kepresidenan dulu kan. Iya, ketua tim dokter presidenan. Ya nggak mungkin dia nggak masuk PKB kan, beliau kan. Kakaknya ketum PKB kan. Gus Solah nggak masuk. Yang menarik pada waktu kemarin lihat postingannya Pak Andika, happy bener ngeliat Dr. Umar. Oh ya udahlah kita tenang. Berarti happy. Jangan-jangan yang menjalankan ketua hariannya nanti Firi Wahid lagi kawan. Bukan ya. Lu jangan bawa manusia profesional. Iya jangan. Nggak, Firi tetap di jalur profesional. Ntar karirnya tumpah. Gara-gara promosi ini kan. Oke. Pertanyaan pertama ke Pak Peter dulu. Iya. Nah kita. Tadi bukan pertanyaan ya? Bukan, itu intermezzo. Buat manasin suasana aja. Biar kita kelihatan akrab ini Bos. Emangnya bukan akrab beneran? Akrab beneran biar kelihatan juga. Liar. Ya, lu dulu dong. Pak Peter, nah ini pertama-tama nih Pak, ini kan detik-detik tinggal menghitung hari jelang 20 Oktober, pelantikan presiden yang baru, dan kita sudah mengetahui Pak, ini nanti akan ada revisi undang-undang kementerian sudah dilakukan, artinya konsekuensinya bahwa kabinetnya akan jauh lebih gemuk,
kementeriannya akan jauh lebih banyak dan DPR udah siap-siap nambah komisi. Ya. Artinya kementeriannya hampir pasti akan lebih banyak. Nah ini terutama dalam postur dan portofolio ekonomi nih, Pak Peter melihatnya gimana Pak? Dari gosip nama-nama yang beredar, jumlah yang semakin gemuk, Pak Peter ada perspektif nggak? Gosipnya sih udah beredar, listnya udah beredar. ini Udah beredar, sebenarnya. ya? Walaupun listnya beda-beda sih, Iya, ya. iya. Tapi beda-beda tipis lah ya. Iya, iya. Main Nama-namanya- course-nya sama lah, main course-nya ya? Main course-nya sama, nama-namanya ya ada yang muncul, ada yang enggak, tapi secara keseluruhan sih sama ya. Intinya adalah memang menterinya akan jadi lebih banyak. Ya untungnya di list itu Wamen nggak muncul nih, Gus Ipang. Ya. Coba kalau Wamennya muncul, ini balik ke orde lama bisa. Jadi kita kasih nama kabinet 100 menteri nih. Ya, kan kalau menterinya aja 40-an, Wamennya 50-an, berarti kan hampir 100. Betul. Ya. Nah, sama-sama menjabat menteri kan? Ya. Menteri dan Wamen. Ya. Nah untungnya itu enggak ya. Di list memang hanya menteri. Sehingga kalau menteri ya masih tetap ramping dia. Masih sekitar 40-an. Ya. Tahu nggak yang paling pusing siapa? Ya. Pertama yang paling pusing. Siapa Gus? Polisi. Kok gitu? Kan sibuk ngurusin patwalnya. Oh iya benar-benar. Karena menteri dan wamen semua dapat ya. Dapat patwal. Iya benar. Nyiung-nyiung ini harus lebih banyak nih. Nyiung-nyiungnya lebih banyak. Penugasan patwal di Jangan ini ya. nyiung lu kayak orang baru lu. Apa? Gus Ipang, yang repot bukan polisi, kita. Kenapa? Ya, akan lebih sering lagi kita suruh berhenti ke potong jalan. Betul. Kalau dia sih enak-enak aja ya, makin jalan makin Yang lolos. paling momen ini, abang ini menteri apa bukan? Iya. Bahkan ada sempat kata-kata ya, Ri ya, karena saking banyaknya dan gemuknya, ada orang yang bergelut di dalam ini Pak Peter. Bilangnya ini nanti Pemain gak nih? pemain menteri rasa dirjen atau dirjen rasa menteri. Ah, gimana Pak Peter lihat ya, Pak? Nah ini yang jelas kan kita perspektif ekonomi kan. Ini Sebelum gue tanya ke pemain ya. sebenarnya yang saya khawatirkan itulah respon pasarnya nanti negatif. Oh Ya, gitu. karena bagaimanapun perubahan nomenklatur itu repot, ya, membebani, ya, itu pasti akan berdampak terhadap jalannya. Ya kita ini kan salah satu yang ingin dulu zamannya Pak Jokowi kan ingin diperbaiki adalah birokrasi. Iya. Ya. Nah sementara ini semakin banyak, semakin gemuk. Khawatirnya Bapak adalah kamu jangan lihat saya Pak. ada yang tersungking. Siapa liatin dulu? Ada Pak? tersungging ini. Jadi dengan menteri yang begitu besar, ya, begitu lebar ininya, jadi ini akan memunculkan kekhawatiran justru birokrasi kita makin repot nanti. Ya kekhawatiran ya. Walaupun saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman yang mengatakan enggak, nanti birokrasinya di dalam menterinya yang akan ditata agar supaya birokrasi menjadi lebih baik. Tetapi tetap saja pasar akan melihat dari struktur kementerian yang begitu besar, itu yang akan terbayang birokrasi akan semakin ribet. Ya, justru ini bagi pasar tidak kondusif. Ya, Oke. khawatirnya itu yang akan dibaca dulu ya sama pasar. Tapi ini baru dugaan saya ya, Iya, kekhawatiran iya, saya. Mungkin, iya. tapi kita lihat aja nanti ketika diumumkan seperti apa pasar akan merespon. Iya. Ya. Nah, kekhawatiran saya, tapi sejauh ini adalah besarnya atau pelebaran dari kementerian yang terlalu, ya bahkan saya sebutkan tadi kementerian 100 menteri tadi itu bisa berdampak negatif. Oh karena bagi pasar itu birokrasi yang jelimet adalah musuh ekonomi yang efisien ya Pak, ekonomi yang sehat ya. Iya, selama ini kan itu musuh kita dan di zamannya Jokowi kan salah satu yang ingin diperbaiki adalah menata birokrasi kan. Makanya disebut ada reformasi birokrasi. Nah, justru ini kok antitesis yang kemudian muncul gitu. Minimal dari gosip-gosip yang beredar Iya, ya Pak Peter ya. khawatirannya, tapi ya mungkin Gus Ipang yang lebih tahu struktur menteri yang baru seperti apa. Perspektif pemain nih. Ya. Iya. Ampun. Gimana Gus? Gimana? Kita sih enggak lah. Saya juga sama karena kita juga nggak terlibat di dalam. Saya nggak di tim transisi atau di tim pakar. Tapi ya memang sama. Kita nggak dengarnya. Gus Ipang kan di lapangan dari Banteng seperti selama ini itu. berkantor kan. Ya, tapi kan bukan di SCBD. Ya, kalau saya cuma menggarisbawahi gini, SCBD apa, Gus? bahwa
kan tempatnya tim pakar kan di situ di Niaga itu. Oh Ya. iya. Lanjut, Nah, lanjut. terus kalau ini belajar dari 5 tahun yang lalu, waktu itu kan bikin Backcraft ya. Nah, karena dengar ceritanya Kang Triawan membuat Backcraft tuh membutuhkan waktu sampai 1,5 tahun sendiri, 1 sampai 1,5 tahun. Memang nggak mudah. Jadi pertama nyari orang ya. Pertama bikin nomenklaturnya dulu. Ya. Ya, ini ada salah satu kawan yang sudah tanda tangan fakta integritas untuk salah satu jabatan baru, itu juga kontak, Mas, tolong dong bantu bikinin ini segala macam. Ya, aku bilang ya saya bukan orang birokrasi, saya nggak ngerti anggaran, tapi ya dia sudah mulai membuat itu. Artinya membuat itu tuh nggak gampang. Pertama mesti bolak-balik dulu kan, mesti dari Kemenpan juga kan. Ya, Nah, kuncinya di Pan RB ini ya. Kan di Pan RB. Nah, terus udah gitu kan ngomong anggaran juga. Nyari orangnya pas atau enggak di situ. Nah, terus kan mereka juga mesti bikin apa namanya rencana jangka pendek sama jangka panjangnya seperti apa. Butuh waktu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, 1 tahun itu yang paling cepat. Jadi ya mudah-mudahan bisa sesuai dengan rencana kalau saya melihatnya. Nah, itu yang Kalau janji Pak Prabowo dan beberapa elit partai Gerindra gitu misalnya yang Ya. ingin katanya Pak Prabowo ingin mewujudkan zakon kabinet nanti di pemerintahannya. Menurut Gus Ipang ini zakon seperti apa yang ada di bayangan Pak Prabowo dan zakon seperti apa yang ada di perspektif kita semua gitu. menurut saya Pak Prabowo ini pasti sudah berhitung banyak ya tentang siapapun yang akan ditaruh di situ. Nah, pun kalau akan di partai ya orang partai, karena kan kelihatannya sekarang akan mengakomodir banyak partai. Nah, partai pun mungkin akan dipilih orang-orang yang memang profesional di bidang tersebut untuk mengisi poin-poin itu, posisi-posisi tersebut. Nah, ini yang kita akan lihat ke depan. Tapi sekali lagi di fakta integritasnya yang teman-teman pada cerita tanda tangan untuk posisi tertentu ya, atau kementerian lain. Jadi memang masih ada space room untuk perubahan di situ. Nah, kembali ke masalah zakon, saya rasa Pak Prabowo sudah tahu persis siapa yang beliau mau. Mudah-mudahan orang yang dipilih memang capable di bidang tersebut sih. Oke. Berarti kan ada kemungkinan yang jadi menteri itu orang apa ya, perwakilan partai politiknya bukan orang partai dong berarti. Ada. Jadi Oh, menterinya perwakilan partai politik tapi profesional. Bukan orang partai. orang partai ya, ada atau profesional yang dipartaikan. Atau profesional yang terafiliasi sama partai. Proksi lah, kira-kira begitu. Nah, jadi ya beda dengan Pak Jokowi yang dulu banyak relawan, banyak yang non partai banget. Sekarang kayaknya banyak sekali orang partai. Makanya kemudian digelonggongi ini ya, apa namanya, struktur kabinetnya lebih besar gitu kan, lebih gemuk gitu ya Gus ya. Saya nggak bisa komentar tentang itu. Tapi aku mau ke Pak Peter nih Pak, sebelum kita pindah ke topik lain. Jabatan-jabatan apa sih Pak sebenarnya boleh dikompromikan untuk bagi-bagi kursi gitu ya, bagi-bagi jatah politik? Dan jabatan apa yang sebenarnya menurut Pak Peter memang betul-betul harus diisi dengan orang-orang yang punya karir dan punya portofolio di situ bidang? Ya, ini saya kira ini sudah disadari juga oleh Pak Prabowo dengan timnya. Ya. Ada posisi-posisi yang nggak bisa dikompromikan. Yang jelas Menteri Keuangan nggak bisa. Ya, Menteri Keuangan atau menteri-menteri di sektor keuangan itu yang boleh dikatakan sangat riskan untuk diisi sembarangan, apalagi diisi dengan tadi dengan janji atau nego politik. Ya. Makanya kalau kita lihat di nama yang beredar, yang paling susah muncul itu adalah Menteri Keuangan. Itu namanya berganti-ganti terus itu. Ya. Nah, memang memilihnya yang paling sulit itu. Dan belum ada gosip itu diisi orang partai ya? Ya. Sekarang. Kayaknya malah back to square one. Sayangnya Balik ke balik si yang ibu lama lagi. Karena memang ini salah memilih, respon pasarnya bisa negatif sekali. Ya, Menteri Keuangan ini yang paling sensitif ya. Kalau Menteri Keuangannya dipilih yang tidak dianggap cocok oleh pasar akan merespon negatif dan itu nggak bagus untuk pemerintahan baru. Karena dianggap pemerintahan baru
respon negatif oleh pasar. Ya, pasar tidak mengaksep susunan kabinet secara keseluruhan, padahal mungkin hanya dikarenakan satu sosok Menteri Keuangan. Nah, ini Menteri Keuangan saya kira memang pasti akan sangat berhati-hati di dalam menunjuknya ya, siapa yang akan menjadi Menteri Keuangan. Yang lain sebenarnya relatif masih oke. Kalau Menko Perekonomian gimana? Menko Perekonomian masih oke, karena Menko Perekonomian mereka pasar tahu kalau Menko Perekonomian itu tidak punya tanda kutip hak eksekusi. Menko itu kan sifatnya lebih mengkoordinir, ya, memfasilitasi, mengkoordinir kebijakan, ya, mengkoordinasikan kebijakan. Jadi antar kementerian di dalam bidangnya itu yang dikoordinasikan. Tapi dia tidak punya eksekusi, ya, dia tidak, boleh dikatakan dia tidak bisa mengeluarkan permen. Oke. Ya. Benar ya Gus Ipang, ya. Karena Gus Ipang yang ada di Menko. Iya, di lapangan banteng. Saya belum pernah di sana masalahnya. Justru malah postur politik lebih dibutuhkan ya Pak Peter ya untuk bisa menjadi Menko ini ya. Iya. Karena kan iya kan mengkoordinir banyak Iya. jagoan kan. Orangnya memang dibutuhkan orang yang punya kapasitas oke, ya. Tetapi pasar tahu kalau Menko itu sifatnya mengkoordinir. Tapi kalau kalau saya melihat karena pengalaman di sana ya, jadi memang banyak keputusan presiden itu dipengaruhi oleh Menko. Jadi kayak misalnya COVID kemarin. COVID kemarin kayak keputusan lockdown atau tidak. Itu Pak Erlangga In charge. banget. Jadi ngasih di saat semua minta lockdown, Pak Erlangga satu-satunya yang bilang enggak. Alasannya, Pak, ini kalau semua lockdown kita tidak cukup punya banyak fiskal untuk Iya. bisa nutup. Ya. Terus atau pada waktu vaksin. Kan dalam pengadaannya itu kan nggak boleh bertentangan juga dengan aturannya kan. Nah, pada waktu itu kan mesti mesen. Sementara barangnya nggak ada, duitnya harus ditaruh di depan. Nah, hal-hal seperti itu. Cuman akhirnya tetap Pak Erlangga bilang nggak, kita harus ngambil sekian juta pesan karena baru datang beberapa bulan kemudian. Nah, banyak langkah-langkah strategis itu hadir dari tempatnya Kemenko Perekonomian. Atau sesimpel kayak Pak Jokowi mau ada kartu prakerja. Pak Jokowi kan tinggal bilang ke Menko-nya, saya mau bikin kartu prakerja, coba tolong bikinin dong. Nah, di situ digodok. Menteri Keuangan hanya melaksanakan kalau butuh anggaran. Keputusan lapangan banteng. Iya, dua-duanya lapangan banteng. Oh iya sih, benar Jadi, juga sih. jadi memang Menko ini menurut gue krusial banget. Belum lagi kerjasama luar negeri. Oh, ada banyak sekali. Tadi aku ngitung ada 7 atau 8 yang masih berjalan ya. Ada nomor 1 yang paling gampang G20. Terus ada lagi IPEF. IPEF ini kerjasama dengan Amerika dan negara-negara Asia Pasifik untuk masalah kerjasama ekonomi dan investasi. Terus belum lagi ada OECD yang sekarang lagi supaya kita masuk menjadi negara sedang dalam proses ya. Belum lagi CPTPP, belum lagi EU-SIPA, belum lagi ASEAN, banyak banget. Ada 7 atau 8 yang semua masih dalam proses. Nah, mengganti dengan orang baru punya resiko. Mengganti dengan orang baru yang kapabilitasnya nggak sama, itu beresiko lagi. Jadi artinya semua yang sudah berjalan bisa mundur nih. Nah itu, aku kekhawatirannya lebih ke arah situ sih. Karena kan leadership ya, di sini yang dipentingkan adalah betul Menteri Keuangannya, kasirnya ada di situ, tapi tetap yang godok adanya di atas ini, di lapangan banteng ini. Nah itu menurut gue dari pengalaman krusial. di Menko Perekonomian, Gus, kan ini 5 tahun terakhir Menko Perekonomian kita orang politik, ketua umum partai. Kebetulan orang politik. Nah, ini lebih menguntungkan nggak untuk menggolkan banyak agenda-agenda presiden, visi aksi Jokowi selama 5-10 tahun terakhir ini, Gus? Keuntungannya kalau orang politik adalah dia punya kaki tangan di DPR. Artinya beberapa keputusan, kayak kemarin masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Itu semua kan dikasih ke Menko Perekonomian untuk suruh bikin itu. Nah kan otomatis kaki tangannya yang di DPR yang bekerja untuk menggodok supaya itu disahkan. Kalau dia bukan orang politik mungkin akan kesulitan loh untuk bisa masuk ke ranah dewannya. Nah itu. Pun kalau orang politik tapi partainya kecil nggak gampang juga. Waktu itu Pak Erlangga kebetulan nomor 2 paling besar kan, jadi lebih mudah gitu loh. Nah ini yang saya dengar Pak Erlangga belum tentu jadi Menko Perekonomian lagi. Nah ini juga belum tentu. Artinya masih 50-50. Nah ini ya mudah-mudahan penggantinya sama kapabelnya dari beliau. Menarik nih.
Kayaknya berat banget. Gimana nih? Lu ada pertanyaan lanjutan ya lu? Enggak, kalau saya sih baca perekonomian di masa Jokowi ini kan sebenarnya kita lagi berhadapan dengan isu besarnya kan hilirisasi sebenarnya. Ya kan, perekonomian membangun dari sektor hilirisasi, sektor pengolahan barang-barang mineral, tambang dan lain-lain, Pak Peter. Nah, kalau melihat ke depan apakah sektor hilirisasi ini akan masih menjadi prioritas utama dari Pak Prabowo gitu, atau memang ada pivot melihat bahwa tadi kita sempat ngobrol di luar bahwa udahlah orang kaya dunia itu intinya dua aja sekarang, kalau nggak mineral, kalau nggak teknologi. Nah tentunya kita mungkin nggak untuk ada lompatan ke teknologi ini kalau menurut Pak Peter? Mungkin, ya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman untuk teknologi itu pasti kita lebih membutuhkan waktu ya dan upaya yang lebih keras ya, karena kan teknologi kan supportnya kan dari SDM ya, nggak mungkin lah kita ujuk-ujuk ke teknologi kan tanpa didukung dengan SDM yang memang memadai, yang cukup. Dan kemudian selain SDM kita juga harus memiliki juga struktur environment ya, infrastruktur yang cukup, karena kan bicara tentang teknologi kita bicara juga tentang industri yang mendukungnya kan. Nah sementara di sisi lain kalau kita bicara tentang mineral ini kan yang sudah kita punya, akan lebih mudah kita mengolah sesuatu yang sudah kita punya untuk kita turunkan, kita olah menjadi dengan value added yang lebih besar. Kan ini konsep hilirisasi kan itu sebenarnya yang didukung oleh ya mungkin Gus Ipang nanti yang lebih bisa menjabarkan. Jadi konsepnya adalah apa yang kita miliki sekarang itu agar supaya memiliki value added yang lebih besar. Itu yang dimaksud dengan hilirisasi yang sekarang ini kita lakukan. Memanfaatkan yang sudah ada. Misalnya kita punya nikel. Ya, nikel kan kita adalah yang terbesar di dunia. Ya. Nah ini kan sayang kalau kita value added-nya hanya segitu-gitu aja. Ini harus bisa memunculkan industri, ya. Kita membangun industri atas dasar yang kita miliki Tapi, ini. sebagai penopang utama ekonomi, menurut Pak Peter, dalam 10 tahun ini Pak Jokowi berhasil membangun tracknya? Belum. Kalau kita bicara itu, karena ini kan munculnya kan di periode kedua ya Mas Ipang ya. Munculnya kan di periode kedua ya, karena di periode pertama kan fokus dari Pak Jokowi kan ada di infrastruktur utamanya ya. Dan dilanjutkan lagi di periode kedua. Nah sayangnya menghilirisasi, ide hilirisasi ini munculnya di periode kedua, yang kita tahu di periode kedua ini kita ada hambatan COVID ya, sehingga dampak atau gagasan hilirisasi ini belum nampak impact-nya ya, terhadap kita ya. Industrinya belum terbangun ya. Tetapi sebenarnya konsep hilirisasi untuk beberapa komoditi sudah berjalan ya. Misal contohnya untuk kelapa sawit. Sawit itu hilirisasinya udah sebagian udah jalan. Makanya kita udah ada biodiesel ya. Cuman dulu tidak diberi nama hilirisasi. Tapi konsepnya udah kita jalankan. Biodiesel itu adalah sebenarnya adalah Hilirisasi dari sawit. Ya, jadi sebenarnya saya tambahin sedikit. Jadi kalau di Pak Prabowo ini kan kepengennya hilirisasi nggak cuman masalah nikel, nggak cuman minerba, tapi di berbagai hal. Banyak sekali hilirisasi itu kan sebenarnya digital sampai digital segala macam. Kan intinya hilirisasi itu kan adalah bagaimana mendapatkan added value kan dari sebuah barang yang nggak mentah. Tapi ada satu poin yang menarik tentang hilirisasi. Gini, termasuk nikel. Bicara hilirisasi itu tidak hanya murni kita ngambil terus kita jual, enggak. Ini hubungan perdagangannya ini juga penting. Saya pernah punya pengalaman pada waktu dulu nemenin Pak Erlangga di Jerman. Itu bisa berantem sama kanselirnya, bukan berantem lah, berargumentasi masalah ya sawit, masalah nikel. Oh nikel. Ya mereka masih keberatan lah. Kita stop ekspor. Iya dengan OR gitu kan, yang mentahnya itu kan. Jadi ya mereka masih tetap mau ngambil mentah. Kalau enggak akan dipersulit. Udah berapa tahun? Udah 6 tahun, 7 tahun perjanjian sama Uni Eropa belum terlaksana juga. Nah itu kan hubungannya memang perjanjian kerjasama ini. Jadi enggak sebatas gue punya barang, gue rapiin, gue jual. Enggak. Mereka juga oke, lu mau ke sini, tapi gue kenain pajak lebih tinggi ya. Dan itu enggak cuma sama nikel tok. Itu terjadi sama buah-buahan, mangga apa segala macam.
banyak banget. Masuk ke Jepang pun juga sama. Jadi memang produksi satu hal, tapi masalah perjanjian kerjasama antar negara, jadi itu juga hal yang lain. Nah itu yang menurut saya itu tadi menjadi sosok penting sekali ini Kemenko ini, karena perjanjian ada di situ dan di perdagangan tuh ada di Dirjen PPI, Perundingan Internasional. Itu juga penting. Lagi-lagi right man on the right place, dan untuk terutama kan Pak Prabowo kan berkali-kali bilang bahwa saya melanjutkan apa yang sebenarnya Pak Jokowi sudah bangun gitu selama 10 tahun terakhir. Nah kalau dalam perspektif Gus Ipang yang dalam 10 tahun terakhir ya baik di bidang sektor ekonomi, non ekonomi juga mendampingi pemerintahannya Pak Jokowi ya. Dulu Gus Ipang ini mantan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional, ketua tim untuk quick win destinasi prioritas. Gue taunya kadang-kadang lihat postingannya Gus Ipang terakhir Instagram. Iya ternyata paten juga ya. Itu kan ada beberapa sektor-sektor unggulan itu Gus. Misalnya dana desa, digitalisasi, hilirisasi salah satunya, dan pariwisata lah, pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata ini. Menurut Gus Ipang ini 10 tahun Pak Jokowi bicara mengenai legacy ekonominya, visi aksi Jokowinya, apa yang menjadi catatan utama Gus Ipang? Gini, orang tuh kadang-kadang lupa, kita ini kan orang Indonesia nih gampang lupa dan gampang memaafkan, tentu saja. Nah, gampang lupa nih, yang Pak Jokowi sudah lakukan dalam 9,5 tahun terakhir ini kan menurut saya sih luar biasa. Dari mulai paling gampang kemiskinan 2 digit menjadi 1 digit, itu udah pertumbuhan ekonomi masih tetap stabil di angka 5%. Nah, pembangunan yang lain itu luar biasa. Kalau di bidang saya, karena kebetulan gue in charge di industri kreatif ya, di Kane, concern dan passion Pak Jokowi terhadap masalah industri kreatif dahsyat. Kan langsung dipakai baju-bajunya, jaket-jaketnya untuk ngegedein industri kreatif kan, UMKM tumbuh. Beliau itu kan suka pakai sepatu apa? Nah project. Nah itu kan. Semua orang jadi langsung ngetop nahnya, jaketnya itu kan langsung. Lokal ya, lokal semua. Ya? Jadi semua memang bener-bener buatan lokal tuh sama Pak Jokowi iniin kan. Sampai makanan datang ke kopi ya. Itu kan itu konkret lah. Pariwisata juga sama, keberpihakannya dengan 5 destinasi super prioritas bagus, walaupun akhirnya kena COVID dan itu drop semuanya. Tapi penting gitu. Dan nggak kalah penting PSN sih, proyek strategis nasional. Itu kan, itu gimana tuh Gus? Oh ya banyak banget, nggak cuma jalan ya, bendungan termasuk MRT, LRT, banyak sekali itu memang luar biasa sih capaian-capaian itu, dan itu yang kita nggak boleh lupa sebenarnya. Dan saya kemarin baru jalan di Kalimantan yang jalannya rusak menuju IKN nih. Ini dulu gue ngerasain nih di Jawa kayak begini juga. Sekarang kan kita udah nyambung. Terlepas orang bilang, wah ini duit ngapain buat infrastruktur? Come on. Lu buat rakyat juga, kita bisa menikmati sampai di ujung. Iya kan? Ya harus ada presiden yang gila sih. Kayak Pak Jokowi untuk kayak begitu ya, perkara BUMN ini banyak yang terkena imbas, ya itu lain hal. Tapi at least kita terhubung gitu loh. Nah cuman ya dipikirin lagi aja ininya. Nah terus kembali tadi kayak pariwisata. Menurut gue juga sama, pariwisata itu tidak sekedar cuman mempercantik daerah, enggak. Itu berhubungan kalau ngomongin pariwisata internasional terutama ya. Itu kan gimana orang lain bisa ke Indonesia. Ya kan, turis asing itu kan. Nah, turis asing itu kita sayangnya Indonesia itu dibandingin negara ASEAN lain itu masih kalah jauh. Negara lain udah rebound 70-80%. Indonesia itu masih di angka sekitar 40-an%. Nah, apa landasan dasarnya? Konektivitas. Jadi seat capacity, flight ada apa enggak? Nah itu kan memang harus diperbanyak gitu ya. Terus akses bagaimana caranya si turis itu mendapatkan informasi. Kita itu terlalu banyak daerah wisata, jadi nggak fokus. Kalau di Bangkok, 20 kota terbesar di dunia itu 3 Bangkok masuk. Bangkok, Pattaya, sama Phuket. Tiga-tiganya masuk Thailand. Ya Thailand. Jadi 3 itu semua di atas 10 juta yang datang. Sementara di Bali aja itu baru cuma di 8,5 sampai 9. Itu sebelum COVID. Sekarang belum sampai segitu. Nah ini yang hal-hal begini yang menjadi catatan sih kalau menurut gue. Tapi ide membuat skala prioritas dengan destinasi prioritas itu menurut Gus Ipang tuh suatu hal yang inovatif gitu ya Gus ya. Pada waktu awal iya. Tapi begitu COVID enggak.
COVID lah masalahnya. Ya karena COVID kan nggak bisa ditolak. Harusnya memang langsung pivot. Jadi kalau gue jadi Sandi pada waktu kemarin, gue akan mengusulkan yang 5 destinasi super prioritas di stop, kita pindah ke yang the lowest hanging fruits. Artinya yang siap panen. Itu ada Jakarta sama Jawa Barat, terus ada Joglo Semar, Joglo Solo Semarang, atau BTS Bromo Tengger Semeru dan Bali. Udah itu aja, fokus di situ. Jadi ini tuh 5 destinasi super prioritas, taruh KIK di situ, KIK pariwisata ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan insentif-insentif pajak buat orang-orang yang mau ke situ. Pemerintah nggak usah invest, PPP aja, public private partnership. Nah di situ udah gede dengan sendirinya. Atau gampang Jogja, Bandara Jogja tuh YIA itu, Kulon Progo, itu ruginya nggak tanggung-tanggung, bodoh, nggak sebanding karena nggak ada marketnya. Nah, tapi strateginya sekarang bagus di bawah Doni Oskaria nih di Road and Journey. Dia bikin Borobudur ini sebagai Mekahnya Buddha. Oh. Jadi umrohnya orang Buddha. Umroh, ya. Ya, tujuannya adalah untuk Destinasi wisata religi. Nah sekarang udah ada beberapa flight baru dari Thailand, dari Cina juga ada untuk ngehidupin si Zia tadi ini. Jadi memang harus langkah-langkah strategis seperti itu. Hebat juga Doni Oskaria nih ya. Cocok juga langkah quick win ini ya. Hebat, dahsyat Doni Oskaria ini. Gimana Pak Peter melihatnya? 10 tahun Pak Jokowi ini orang menganggapnya bahwa ini bangun jalan yang banyak yang mangkrak, utangnya menggunung, ekonomi terakhir misalnya deflasi 5 bulan. Nah, Mangkrak yang mana? ya misalnya beberapa kan ada jalan-jalan tol-tol yang belum beres itu misalnya. Atau yang sedang diharapkan untuk mangkrak. Yang lah, ya mungkin ya. Ada kan yang seperti Banyak itu. juga, Tapi saya agak sedikit mungkin nggak sama pandangan dengan Gus Ipang tadi. Ya, Indonesia memang tuh dalam beberapa hal itu mudah lupa. Ya, short memory katanya kan. Tapi yang kalau kita lihat ya dari sejarahnya, ini orang Indonesia itu kalau sudah mencintai itu panjang. Bisa karena Mencintaimu. Iya. Ya kan, Gus Ipang ya. Itu yang menyebabkan, coba pengagum Bung Karno masih ada. Ya. Pengagum Pak Harto masih ada. Ya. Pengagumnya Habibie masih ada. Ya, semua presiden kita ada pencintanya. Gus Dur. Oh ya ini pasti. Kan? Bapak toleransi. Pasti kan? Pasti ada. Artinya semua pemimpin kita itu memiliki legacy yang tidak dilupakan oleh masyarakat, oleh Indonesia, rakyat Indonesia. Dan itulah saya kira yang akan terjadi juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi pembencinya pasti ada. Sama dengan pembencinya Bung Karno ada, ya. Yang akan mereka ingat ini haters dan lovers itu akan mengingat Jokowi lovers. ya. Oh dia udah tegas. Tegas dong. Tegas dong. Nah, tegas lah. Nah, untuk yang lovers yang akan diingat yang indah-indahnya, yang baik-baiknya. Ya. Yang haters yang akan dicari kalau perlu. Ya kalau nggak ada dicari. Nah itulah yang terjadi. Saya kira yang akan kita lihat nanti dari Pak Jokowi ya seperti itu juga Gus Ipang. Jadi yang akan dikenang, dan ini menurut saya sebagian besar masyarakat Indonesia akan mengenang Pak Jokowi untuk yang semua yang baik dari Pak Jokowi. Ya. Dan saya sendiri juga mengakui ya Pak Jokowi, legacy dari Pak Jokowi yang harus benar-benar kita apresiasi adalah pembangunan infrastruktur. Itu adalah gebrakan yang luar biasa, karena saya tahu ceritanya bagaimana dulu misalnya Pak Jokowi untuk menambah anggaran APBN kita, untuk pembangunan infrastruktur itu harus berkorban untuk tidak populer pada waktu itu mengurangi subsidi BBM. Wah, itu luar biasa. Itu di 3 bulan pertama tuh. 3 bulan pertama. Itu resiko politik tinggi Resiko itu politik tinggi. Ya, dan itu harapan kita benar-benar membuncah, benar-benar kita berharap ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan memang kita rasakan sekarang kan, tidak ada presiden sebelumnya yang mampu mengeksekusi semua pembangunan infrastruktur sedemikian cepat, sedemikian baik. Nah makanya tadi, mana yang mangkrak? Memang nggak ada yang mangkrak. Ya. Karena memang signifikan ongoing ya, semua masih Karena ongoing ya, tol ya ongoing. Kelebihan Pak Jokowi adalah LRT Pulau Gandung ya ongoing ya.
Didatengin tiap hari. Makanya di postingan IG saya memang presiden detail karena datengin. Iya nih. Nih ya, coba bayangin. Nggak main-main loh. 2.700 kilometer jalan tol, ya. 600.000 kilometer jalan desa, Iya. ya kan? 366.000 jalan kampung. Iya. Nah, belum lagi 50 bandara pelabuhan baru. Betul. Terus 43 bendungan. Nggak main-main. Jadi Ini memang luar biasa infrastruktur. legacy Pak Jokowi di situ. Tapi kita juga tidak bisa menggosipang. Ini harus kita terima juga. Sebagaimana juga presiden-presiden kita yang lainnya, hatersnya itu akan yang mengingat, yang diingat adalah yang jeleknya. Betul. dan lebih kepada urusan politik. Ya, 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 kan? itu yang dianggap bahwa apa yang terjadi belakangan ini menghapus apa Menafikan yang semuanya. menafikan apa yang selama ini udah nah, kalau orang nggak suka, dibangun. orang yang namanya nggak suka itu, dia berbuat baik apapun ya tetap akan jelek aja. ya sama. Itu tidak hanya terjadi pada Pak Jokowi, itu akan terjadi pada semua pemimpin. Ya ini kita harus terima lah. Itu memang udah kodratnya pemimpin ya kayak gitu lah. Tapi kita akui lah ya. Kalau menurut saya kita harus mengapresiasi semua legacy ya, semua apa yang sudah diwariskan dengan sangat baik oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang kalau tanpa Pak Jokowi saya Itu tidak yakin kita bisa seperti itu sekarang. infrastruktur. Ini yang kayak dari hilirisasi aja ya. Dari 5,3 miliar, ini waktu sebelum ada hilirisasi di nikel ya, menjadi 53 miliar. Itu menurut saya kan capaian luar biasa gitu loh. Perbedaannya signifikan, hampir 7 kali lipatnya. Jadi itu yang orang kadang-kadang juga nggak ngelihat itu loh. Kenapa ngomongin masalah nikel smelter ya? Karena tujuannya buat itu kan. Nah cuman akhirnya ada pekerja Cina lah apa. Ya itu yang Ya itu akhirnya jadi bonus. itu sidebarnya ya. Iya. Jadi nah itu yang menurut saya emang harus ya gimana mau itu kan hal yang lain. Coba kalau gue jadi pengusaha Cina ya mau ke Indonesia, oke, gue mau investasi di sini. Ya. Tapi gue mau ngajak orang rumah gue nih, orang rumah gue libatin dong. Lu dapat duit, tapi orang rumah gue dapat kerjaan. Ya. Kalau gue jadi orang Indonesianya, ya kalau gue sih gue terima. Yang penting duitnya masuk juga. Iya. Iya kan? Win-win. Win-win dong. Iya, dari 3,5 miliar menjadi 35, dari 5,3 miliar menjadi 35 miliar. 53. 35 miliar. 35. Iya, jadi kerasa gitu loh. Nah itu yang orang kadang-kadang lupa. Ada satu hal yang juga menarik Pak Peter dan Gus Ipang, ini dari 10 tahun Pak Jokowi ini membangun dari desa tuh katanya jadi salah satu tagline yang secara konsisten coba untuk dijalankan gitu. Dana desa kan? Iya, dana desa terutama ya jadi backbone-nya gitu ya. Iya. Gus Ipang ngeliatnya gimana? Gus Ipang kalau bicara pemberdayaan desa dengan salah satunya dana desa gitu. Ada 84.000 desa di seluruh Indonesia. Kalau itu diberdayakan akan sangat luar biasa. Capaian Pak Jokowi itu dengan mengasih bantuan dana desa. Walaupun sebagian dana desa dipakai ya untuk biaya manusia, cuman bikin infrastruktur segala macam. Ya, yang salah bukan Pak Jokowinya. Kalau nggak optimal, yang salah ya menterinya harusnya bisa lebih greget lagi dong, ya kan? Nah ini sejalan saya sama Gus Ipang. Artinya ya dari sisi gagasan, ya membangun dari desa dan kemudian dibentuklah dana desa itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau kemudian ini harus kita akui dampaknya terhadap perekonomian kita belum muncul, belum terasa. Itu bukan dikarenakan salah gagasannya, eksekusinya. Ya, eksekusinya yang belum sempurna. Ya, menterinya mungkin nggak pas itu, Pak. Iya, jadi ya harusnya bisa menjadi desa itu kan luar biasa ya. Saya dengar segala hormat ya dengan Pak Menteri yang kemarin, ya kebetulan sepupu saya juga gitu loh. Jadi ya Gus Salim. Iyalah. Oh. Iya, coba sepupunya ditukar. Ceritanya beda tuh. Nah, jadi intinya adalah gini, membangun desa ini harusnya dia jadi desa mandiri. Dia jadi desa yang capable untuk bisa eksis. Saya sama Mbak Henry Henry Saparini. Itu pernah membangun di Banjarbaru kita. Jadi menghidupkan desa yang basisnya adalah petani sawit. Nah, petani sawit ini cara investor dari Malaysia waktu itu, jadi semua hasil sawitnya dibikin pabrik sama sawit ini. Off-takernya dari situ. Nah, jalan dengan perjanjian dalam 5 tahun ke depan buyback sahamnya supaya petani ini yang dalam koperasi ya, mereka bisa punya majority dan itu terjadi. Nah,
itu kan akhirnya menghidupi daerah situ dan dibikin kayak gitu. Sebenarnya udah banyak di Indonesia, cuman Di Indonesia banyak. harusnya kan tinggal copy paste diperbanyak dan dikasih target. Iya. Apalagi dengan dana desa, seharusnya aduh. Iya. Secara konsep ya bagus banget ya. Bagus. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya kan masih ada kesempatan ya. Sepupunya tadi untuk Menteri Desa yang ke depan ya. Soalnya beda capres dulu, Pak Peter ya kan, beda dukungannya. Punya. Hah? Iya, sepupunya beliau. Oh, maksudnya Gus Ipang. Oh iya. Maksudnya nggak Iya. nangkep. Oh, kalau sepupunya menteri sekarang sih kesempatannya lebar, ya. Kita bukan Kecuali orang sepupu beliau. kita bukan orang partai. Jadi Darah biru bos ya kan. Baju merah. Baju merah, darah biru. kamuflase. Iya, gimana Pak Ari? Iya. Nah, ini kita bicara visi aksi Jokowi lagi nih kan. Kalau Gus Ipang melihat nih, kita ngelihat Pak Prabowo hari ini gitu ya dalam menjalankan isu keberlanjutan gitu. Apa rencana keberlanjutan? Ini kita kembali ke menteri-menteri tadi ya. Iya. Ini kira-kira tingkat presisi keberlanjutannya berapa persen menurut? Ini karena Pak Prabowo kemarin udah ngomong ya. Nih gue baca nih pernyataan Pak Prabowo nih. Katanya, sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga yang menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet sekarang. Gimana? Kalau Yang sur siapa, yang stres siapa kan? kalau keberlanjutan itu kan artinya estafet. Nah, kalau estafet itu lo lari, ini 4 pelari ya. Ketemu 4 pelari yang akan ngambil tongkat estafetnya kan, harus sama-sama 4. Nah, kalau tiba-tiba dari 4 pelari menjadi 8 atau menjadi 6, nah kira-kira butuh adjustment nggak? Ntar dia bingung lagi di depan, gue mesti ngasih ke kanan apa yang ke kiri. Logikanya gitu nggak? Iya. Nah, kan artinya butuh waktu nih. Begitu nyampe di ujung, gue nih. Ya, jadi itu. Jadi pasti akan butuh adjustment karena keberlanjutan iya, tapi kan akan ada perubahan nomenklatur, jumlah kementerian, kewenangan itu kan juga pasti. Jadi pasti akan DPR-nya aja adjustment kan, ada komisi-komisi baru kan. DPR-nya juga ada. Nah, kalau ini dari luar, si pelari ada yang bilang itu dari ujung, wah ini harus ini nggak bener nih. Nah sekarang DPR-nya kan juga kelihatannya akan menjadi satu kesatuan semua nih. Itu juga another isu gitu loh, karena tidak ada oposisi. PDI udah masuk nih, kemungkinan. Ya kalau Pak BG sama Pak Anas jadi masuk kan artinya PDIP sudah bagian dari kabinet. Oh Pak BG PDI ya? Gus? Nggak tahu. Baru tahu aku. Mungkin dianggap sebagai itu ya. Kan gosipnya Pak BG ikut masuk. Kultural lah. Kultural ya. Jadi kultural. Iya. Nah itu kalau masalah ini Gus tadi yang pertanyaan Ari Bisa seberapa smooth? secara personalia. Ini kita bicara personalianya Pak Jokowi akan dilanjutkan lagi sebagai personalinya Pak Prabowo, bukan hanya nomenklatur ya. Nggak mudah. Personalia Pak Jokowi sama personalia Pak Prabowo dua yang berbeda karakternya. Apa beda? Seleranya apa? Oh, Ya, beda. selera dan kebutuhan. Beda bos. Yang satu mungkin sukanya kuda lumping, yang satu kudanya kuda Eropa. Oh. Iya kan? Satu main polo, satu main ini ya. Satu makannya Beling. keju, satu beling kan. Secara look aja kan udah berbeda. Ya. Maksudnya apa itu kalau cara look? Enggak, maksudnya Pak Jokowi lebih suka sesuatu yang mungkin Simple, baju sederhana. simbol begini pakai sepatu Keds gini. Pak Prabowo enggak, Pak Prabowo kan lama di Eropa. Rapi ya. Rapi. Jadi iya, jadi necis. Iya. Kan jangan Ini gini Gus deh. Ipang paling masuk nih dalam Ngelihat apa paling gampang ngelihatnya apa? Coba lo ngelihat Mas Syarif sama Mas Teddy. Iya kan? sama pakai seragam. Oh, kalau lagi pakai sepatu yang satu sepatunya Keds, santai pakai kaos. Mas Teddy pakai jas, sepatunya pantofel coklat. Kan dari situ kan sudah kelihatan. Tapi kan nggak ada yang salah. Memang itu mau beda karakter ya biarin aja kan. Ini Stylenya baru beda. tampilan doang nih. Baru tampilan, iya kan? Belum isi nih. Nah, Pak Prabowo itu orang makro ya. Jadi kalau ngomong pasti akan ya makro lah. Ngomong ini Pak besar gitu. Kita harus begini konsep besar gagasannya, Gagasan nasionalisme besar. Pak Jokowi detail, disamperin tuh ke bendungan tuh. Kok ini belum ini ke OB. Nah, itu dua itu udah Jokowi bisa gini-gini ya.
Iya. Ini kayu ente ini apa nih? Lihat tuh. Kalau Pak Prabowo gini ya. Itu waktu zaman masih ada Amin Rais. Masih zaman Amin Rais. Gini-gini. Nah, terus otomatis gayanya kan juga akan berbeda. Nah, yang satu militer. Ya udah pasti komando jalurnya. komando. Yang satu Sipil. demokratis. Yang sangat ya cair, egaliter sekali. Nah, itu juga udah berbeda. Jadi pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang ya beda orangnya, beda gaya, beda style. Tapi kok Pak Prabowo mengakui banyak menterinya Pak Jokowi yang akan dia pakai lagi nih, kriteria apa yang bisa comply di Pak Jokowi dan comply di Pak Prabowo menurut Anda, Gus? Ada faktor politis, ada faktor non politis. Coba politis apa dan politis apa? Kalau politis kan banyak dari Kim kan dari situ, jadi otomatis ngikut. Oke, misalnya Pak Bahlil, Pak AHY, Pak Zul, itu kan ada di situ semua. Terus ada beberapa menteri-menteri yang di bawahnya, Pak Treng, Pak Treng apa? Pak Trenggono, Di partai apa beliau? profesional yang mungkin akan menjadi warna biru, mungkin nih nggak tahu ya. Oh. Jadi itu terus ada ya beberapa menteri-menteri yang masuk, termasuk Mas Azwar Anas. Ya, jadi itu kan juga bisa masuk. Jadi banyak yang Pak Pratik sebagai salah satu Menko kabarnya ya, nggak tahu. Lu kok ragu-ragu gitu sih, Gus? Itu Azwar Anas tadi bocoran juga itu ya. Azwar Anas. Iya, kalau PDI masuk, Iya, dengan kalau PDI catatan. Oh gitu. Kalau yang non politik? Ada partai satu yang belum resmi, Partai Projo. Oh, Partai Projo. Iya. Ini penting juga nih ya Penting. dalam Ya konteks kan non ini politik ya. kan juga bisa masuk di situ. Terus ya harus kita lihat juga itu. Cuman posisinya di mana kayaknya lagi bingung nih sekarang. Wah, Pak Peter melihatnya gimana, Pak? Salah satu wajah keberlanjutannya adalah kata Pak Prabowo, aku akan pakai lagi nih menteri-menteri ini sebagian menjadi menteri saya gitu. Menurut Pak Peter, mana yang cocok, mana yang nggak cocok? Nah, prediksi Pak Peter kayak apa? Yang pertama, sama bukan berarti tanda kutip keberlanjutan. Oke. Ya, karena sama itu memang sama dari sisi dukungan partainya sama. Misal ya, Partai Golkar dulu mendukung Pak Jokowi. Sekarang mendukung Pak Prabowo. Kalau kemudian menterinya dari Golkar sama, itu bukan berarti itu keberlanjutan dari Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Ya. Oke. Bacaan saya seperti itu ya. Iya. Ya kecuali kalau yang keberlanjutan itu dalam konteks personal menteri itu kalau seandainya non partai yang dari Pak Jokowi benar-benar masuk ke kabinet. Ya. Ya ini contoh aja. Misalnya Gus Ipang masuk ke kabinet sekarang. Iya. Misalnya contoh, kan ini kan dari Jokowi Lovers masuk. Nah, Dan antara contoh aspirasi. Iya, contoh ini dan aspirasi Gus ini lah. campur aspirasi, contoh dan harapan ini jadi satu nih. Nah ini yang keberlanjutan. Kalau partai saya tidak melihatnya sebagai keberlanjutan karena menurut saya partai itu punya kepentingan. Dia akan membawa kepentingannya sendiri. Oh, jadi kayak Pak Zulhas, Pak Bahlil misalnya atau Mas AHY itu bukan karena kapabilitas tapi memang karena dia sebagai pimpinan partai. Jokowi, tapi ini soal eksistensi dari partai. Dari partainya. Iya, Kebetulan iya. partainya dulu mendukung Jokowi, sekarang mendukung Prabowo. Oke. Dan kalau kemudian orangnya sama, ya wajar lah karena Wajar. partainya sama. Ya kalau keberlanjutan mungkin dari Pak Kapolri, Panglima, Oh, Pak iya, Pratik. Nah, kalau Pak Pratik, nah itu pas kalau kita mau melihat dari keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Tapi kalau dia mewakili partai, menurut saya itu bukan. Makanya saya melihat dari keberlanjutan itu, kalau ada 5 saja itu yang ada di dalam kabinet sekarang ini dari orang Pak Jokowi itu besar sekali. Yang non politik ya. Non politik, yang non partai. Oke. Yang Jokowi. Misalnya yang ada Pak Pratik di dalamnya. Satu. Kemudian ada siapa lagi ya dia? Kapolri. Budiari. Budiari Setiadi. Projo, Partai Projo tadi. Oke. Kapolri. Kapolri, Panglima. Oke, Nah, terus Ya kemudian. tadi Menteri Keuangan, Bin. Kepala Bin. Nah, kalau ini aja udah semuanya orang Jokowi yang ada, wah itu benar-benar keberlanjutan. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Bu Ani. Menteri Kalau Keuangan karena jadi. tidak pernah partai ya. Pak Erik, Ya, Pak Erik masuk juga ya. itu kan juga ini kan BGS, Pak Budi Gunadi, ya itu profesional kan. Profesional. iya kan, non politik kan berarti kan. Non-politik. Ini yang mungkin juga akan Nah, lanjut. kalau itu masuk,
Menurut saya itu berarti keberlanjutannya memang Ya. nuansa keberlanjutannya terasa. Ya, Pak Treng. Siapa ya Gus? Pak Treng. Kemungkinan nih prediksi. Ya, prediksi itu ya Pak Treng, Pak Erik. Ini bisa salah bisa benar, namanya juga prediksi kan, ya kan? Ya. Iya, Ya. kan bukan dukun kan, ya kan? lah. Bukan. Mau disebutin kemungkinan benar berapa persen? Ya, itu kita kembalikan. Pak Pratik. Pak Pratik. Ya kemungkinan bisa lanjut ya, Iya. Pak Pratik. Non partai ya Non ini semua. partai, Pak Pratik, Pak Erik, Pak BGS, Budi Menkes Gunadi. sekarang Budi Gunadi, terus Pak Kapolri, Pak Panglima, Heeh. terus tadi siapa tuh lagi? Pak Projo. Ya, Budi Ari tadi. Ada 6 tuh. Ya cukup banyak lah ibaratnya ya. Kalau udah kalau sekitar itu udah banyak. Bu Ani satu ya. Bu Sri Mulyani. Sulaiman ya. Kalau memang lanjut. Kalau memang lanjut ya. Kalau nggak diganti Pak BGS. Tapi lucu juga ya, orang dari dulu kita bicara Menteri Keuangannya Prabowo, pasti bukan Sri Mulyani, pasti bukan Sri Mulyani. Kayaknya ini orang saling bertentangan satu sama lain selama 5 tahun terakhir. Tapi kenapa bisa ujungnya kemungkinan besar Bu Karena Ani lagi? jarak antara pemenangan Pilpres sama pelantikan terlalu lama, Bos. Gerakan-gerakan revisionis. Anything can happen within 7 months. Oh gitu. Yang tadinya saham nggak ada jadi saham tinggi ada, dan saham tinggi jadi saham kusut juga ada tuh. Ya. Iya. Tiba-tiba, wah, nggak ada yang tahu. Jadi ya, Berarti Bu Ani manuver dong Gus. kalau nggak tahu. Apa yang bikin Pak Prabowo yang Habis ngomong, nggak tahu? Nggak, Atau bukan. nggak gini Pak Peter. Bukan dari Logiksnya gimana? Karena kita tahu bahkan sampai di debat kandidat aja, Pak Prabowo kan memprotes Kementerian Keuangan kan? Ya. Kalau pandangan Di saya, debat loh. khususnya untuk yang satu ini bukan dari Bu Sri Mulyaninya manuver. Bacaan saya Silat-silat. lebih kepada kondisi yang memaksa mau tidak mau Pak Prabowo harus menerima itu. Kondisi yang harus dia terima. Ketika pilihan-pilihan untuk posisi itu tidak banyak. Oke. Sekarang dalam periode cukup panjang loh sebenarnya untuk mempersiapkan ya. Iya, iya. Mulai karena kita tahu kan Pak Prabowo kan menang 1 putaran. Artinya persiapan untuk menuju kepada tanggal 20 Oktober itu kan panjang sekali. Iya. Terlalu panjang malah Ya, katanya. terlalu panjang. Tapi yang saya tahu di dalam periode ini pembicaraan tentang siapa yang mengisi Menteri Keuangan itu kan justru paling utama. Betul. Ya. Jadi banyak skenario-skenario yang akhirnya pada ujungnya itu balik ke skenario awal. Kondisi itu bisa karena keadaan, bisa karena someone. Nah, itu bisa, mungkin bisa kondisi itu bisa karena emang kondisinya, atau di Di kondisi mana? Iya, lucu ya. Makanya Pak, kita bicara Nggak tahu siapa ya. pengganti Sri Mulyani sejak awal. Ya. kita kan Kemarin kan quote BGS. Iya, gosipnya. BGS, ada Pak Tiko, BGS lah. senior Anda yang menunjuk Anda jadi ketua tim Quick Win, punya jagoan lain kan? Iya, iya. Iya kan? Ada Pak Tiko, Pak BGS, ada Pak Dede Basri misalnya, itu iya. disebut-sebut. Ujungnya back to square one. Ini salah satu yang sangat khas dari struktur kementeriannya Pak Jokowi itu ada satu orang senior Oh iya, ya yang sangat powerful, decisive gitu ya. Prime Minister looks like lah. Iya, namanya Pak Luhut, Jenderal Luhut. Nah, kira-kira kalau Jenderal Luhut nggak berlanjut dan kemungkinan isunya nggak lanjut lah kan, karena susah juga bayangin Pak Prabowo yang dulu anak buahnya Pak Luhut sekarang jadi bosnya Pak Luhut kan. Pak Prabowo pun juga sulit membayangkan itu kayaknya gitu Iya, ya. dan manggilnya Bang kan? Iya, Bang. Siap, Jenderal. Wo. Gimana coba? Lu cerita dulu loh, Pak. Lu cerita sama lu lagi membiasakan diri apa? Gini Pak Presiden. Pak Presiden langsung, "Bang, jangan panggil aku presiden, Bang. Riku aku." "Wo, kalau aku di luar keceplosan panggil kau Wo kan nggak enak aku," katanya. "Malu aku," katanya. Wo. Cerita Pak Luhut tuh ya. Ya, jadi kita lihat Pak Luhut gitu misalnya. Ini kan sosok sentral yang bahasanya Budi getting done lah. Dan ya memang orang yang senior, dihormati, punya reputasi, ya kan. Kalau yang ngomong kayak gitu bukan Pak Luhut, kayaknya orang nggak dengerin tuh. Dan mungkin udah ditebas begini, Kena tempeleng pula baru siapa lu kan? ku tokok kau katanya. Kira-kira di Pak Prabowo ini butuh nggak orang kayak Pak Luhut, atau kalau butuh siapa orang Iya. kira-kira, Bos? Mengingat Pak Prabowo itu kan internasional ini kan
look forward-nya kan gede tuh. Atau beliau sendiri yang memainkan itu. Ya, kalau saya ngelihatnya sekali lagi karakter antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan Beda. beda ya. Pak Jokowi kan ya orang ya kayak gitulah, ya kan? Maksudnya pelongo gitu kan. Jadi kayaknya bukan yang galak. Sementara Pak Luhut itu kan yang tipe yang ya militer gitu kan. Tukang pukulnya Pak Luhut, tukang elus Pak Jokowi kan. Iya. Emang gitu orangnya. Tapi ini waktu di mana di Toba atau di mana gue pernah ngeliat. Lo ada cerita tuh? Wah, ada cerita. Gimana? Kan kita selalu membayangkan Pak Jokowi itu orangnya ya kelemar-kelemar apa gitu. Sementara Pak Luhut yang begitu. Di Toba itu kebalikannya. Jadi ternyata aslinya baru kelihatan di saat Pak Luhut ada satu hal apa gue lupa ya. Pak Jokowinya yang justru malah menjadi Pak Luhut, Pak Luhut itu menjadi Pak Jokowi. Nah, momen itu ternyata ya Bisa manusia juga ya. bisa juga begitu. Lagi bermain peran ya. Ya. Kau ini kata Pak Jokowi kan. Di Toba pula kan. Iya, gue pernah. Di kandang kan. gue pernah sekali lihat video Laga gitu ya, tandang. Pak Luhut gue lagi ngomong nih soal e-katalog apa itu. Kau tunjukkan kalau ada yang punya pangkat dan jabatan lebih tinggi dari aku, kau bawa ke depanku sekarang. Kau bawa. Kalau ada yang pangkatnya lebih tinggi dari aku, kata gitu. Oh iya, siapa? Ya aku beri waktu kau 2 minggu ya. Dia memang ininya di tweet ya. Jadi ada satu rapat nih. Aku pernah sit in. Nah, mau jadi KEK pariwisata salah satu daerah. Nama yang gue sebut tadi di tit ya. Ya, iya. Ya, ada cerita lucu dia. Gus Ipang pasti lebih banyak lagi cerita soal ini. Gue lagi sit in rapat penunjukan calon KEK pariwisata di satu daerah di kawasan timur. Gubernurnya ini udah siap dengan presentasi, Gus. Bawa budayawan, ahli pariwisata. Wah, semua dikumpulin lah. Wah, udah presentasi macam-macam mau presentasi kan. Ya, presentasi baru jalan 3,5 menit lah, 4 menit ya. Dia yang lain belum bicara nih, baru gubernur sebentar, terus ada kepala adat apa gitu. Tuh dia langsung pencet mic. Pak Gubernur, itu enggak, kau ini nanti dulu deh. Kita sebelum ngomong macam-macam ini, runway kau berapa panjangnya runway kau? Ya, tahu aku bagus budaya kau. Aku tahu budaya kau ini bagus, pasir kau bagus. Aku tahu runway kau berapa runway. Gubernur ditanya runway ini kan pusing juga. Dia tanya lah kepala dinas ini nggak bisa jawab. Tunggu. Ada ini berapa runway ini barang ini? 3.000. Gini Pak. Aduh itu kan kau udahlah percuma kau ngomong-ngomong gini. Bagus lah tari kau bagus aku tahu. Pesawat nggak bisa mendarat. Pesawat nggak bisa mendarat. Kau urusin ada nggak? Weh. Di zoom. Di Zoom. Gitu udah nih sudah. Oh iya Pak siap. Jadi udah rapat tuh cuma 10 menit lah. Iya. Tadinya harusnya panjang. Iya. Pak Luhut banget itu. Terus yang terakhir gini ada satu. Ini gue tweet coba ya. Waktu itu terus juga lutit tuh ya. Iya. Jabatan yang gue sebut barusan juga lutit. iya, dia mau tutup rapat. Jangan lolos, Udah Bos. beres nih Pak Peter. Jadi rapat KEK ini ditunda sampai dikoordinasi dulu sama Kemenhub dan PUPR. Kau lihat di sini ada di mana? Kau ngomong lah, biar bapak kau tahu kau ini kerja. Random padahal dia. Dia lihat aja siapa kan yang ada di layar nih kan. Model-model gitu kan. Akhirnya tapi efektif. Nah iya. Efektif. Kalau gue lihat ya, gue lihat buset ini efektif banget ya. Rapat tuh nggak bertele-tele gitu loh. Iya. Gak cincang. Nggak cincang. Gila. Gue pernah waktu itu di salah satu destinasi itu, terus pimpinannya, direkturnya dipanggil di kantornya Pak Luhut. Coba sini kau duduk kan. Gue di situ jadi bertiga, sebelah gue. Kau, gimana kerja kau? Ya ini gimana gini. Udah kau banyak kali cakap kau. Aku mau tanya sekarang, kau bisa apa enggak? Kalau nggak bisa kau mundur aja. Aku berhentikan kau besok. Mati ya. Wah, langsung ciut itu. Nah, tapi kan belum tentu semua orang. Iya, kalau Ari sama gue mungkin bisa berlagak kayak gitu. Cuma pasti kan habis itu ditempeleng sama orang kayak gue gituin kan. Nah ini kan ada sosok kayak Pak Luhut gitu yang punya portofolio. Nah Pak Prabowo tuh kira-kira ada nggak sih? Nanti dibutuhkan nggak sih orang kayak Pak Luhut gitu? Atau kayak Pak Luhut semua. Nah, atau yang Luhutnya nanti Pak Prabowo sendiri, menurut Gus Ipang dan Pak Peter. Kalau tadi Pak Luhut bisa eksis begitu karena Pak Jokowinya kan berbeda sama Pak Luhut. Makanya Pak Luhut pasang badan untuk hal-hal yang kayak gitu. Kalau Pak Prabowo kan
mengarah ke arah Pak Luhut karena sesama militer, bintangnya 4 juga sama-sama. Iya, Kopassus pula. Kopassus pula. Jadi kan pasti 08 dan gayanya 09 itu. Gayanya akan lebih seperti itu. Udah gitu circle-nya kan juga pasti akan banyak dari militer. Jadi memang akan ada perbedaan lumayan signifikan dalam hal pengelolaan ya. Nah, walaupun Pak Prabowo juga orangnya lemah lembut juga, bisa lemah lembut, tapi ya tetap aja kan militer kan nggak bisa diapa-apain. Nah malah justru yang akan tampil kebalikannya nih. Justru Pak Luhutnya mungkin bisa jadi ke depannya akan yang justru yang lemah lembut. Makanya Mensesneknya kemungkinan lemah lembut kan. Oh iya, yang dibutuhkan justru yang lemah lembut ya. Kebalikannya dong. Di saat situasi sepaneng ini kan. Iya, kalau Karena dua-duanya kalau semua sepandang ini bisa bubar kan. Iya. Tapi intinya adalah yang dibutuhkan adalah sosok pengambil keputusan yang sama dengan Pak Luhut. Iya. Super minister ya, artinya Iya, perlu ada gayanya. super minister nggak, Pak Bito? Gayanya mungkin Apalagi di tengah kementerian yang makin banyak kan. Iya, Betul, kan gayanya harus mungkin ada. tidak sama dengan karena ini kan saya setuju dengan Lebih Gus ke Ipang suku tadi. nih, faktor Kan sosok suku nih. presidennya beda. Iya. Ya. Berarti orang kedua yang memiliki powerful untuk melakukan mengeksekusi itu mungkin gayanya harus berbeda juga. Kalau di eranya Pak Jokowi gayanya Pak Luhut cocok. Iya. Ya, karena memang dia harus menggantikan saat presiden yang lemah lembut untuk lebih tegas. Kalau yang ini dia melengkapi dari sosok Prabowo, tapi tetap harus menjadi eksekutor seperti Pak Luhut, yang lebih sifatnya benar-benar tegas, bisa mengeksekusi apapun yang sudah menjadi keputusan dari Pak. Kalau gitu Pak Luhut aja ini lanjutin sama Pak Prabowo. Kuber lah. Nggak mungkin bos. Terlalu berat, jadi double ya suasananya jadi keras terus. Tapi mungkin aja waktu ditanya Budi, Pak Bapak nggak mau pindah ke IKN? Aku kan nggak menteri lagi. Kau mau kau pindah? Tapi masalahnya sekarang pertanyaannya adalah sosoknya belum kita lihat. Dan pemerintahan juga belum berjalan. Sosoknya belum Pak kita Luhut lihat. itu kan Munculnya di jalan. Enggak, Iya. maksudnya gini loh Gus, bukan hanya personality kerasnya ya, tapi super ministernya. Siapa yang kira-kira paling berpeluang punya skill level dan portfolio level untuk menjadi super minister yang menggetting dan banyak persoalan gitu. belum ketahuan juga. Pak Luhut itu kan dulu kan di awal-awal itu kan yang dianggap dekat itu kan Bu Rini sama Andi Wijayanto. Dekat siapa nih? Pak Jokowi. Pak Jokowi. 2014 Di masa itu transisi. Mereka kan Cuma masa Akbar transisi. Faisal, kan? Akbar Faisal yang terpental. Deket loh Pak Faisal. Akbar Faisal yang terpental. Sekretaris tim transisi bos. Iya, Nah, jadi di Jalan itu Situbondo dua itu kan. Bang Akbar. Tapi siapa yang nyangka seorang Andi Wijayanto tiba-tiba nggak masuk dalam kabinet di awal-awal. Ingat nggak? Di beberapa bulan pertama. Enggak, justru Pak Luhut yang masuk di awal, yang Andi Wijayanto Seskap pertama. Itu terlambat dilantiknya. Seskap itu Sendiri-sendiri. Oh, sendiri juga. Iya, jadi itu kan ada. Membacakan maut ini Nah, ya. baru kemudian Pak Luhut muncul agak-agak ke tengah, baru tampil lah. Nah ini KSP juga kan ya? juga sekarang kan sama, pasti akan mencari format dulu lah. Nggak mungkin, apalagi gayanya berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo, gue bilang sih akan firm sendirian. Bahwa di belakang ada Dia tim ya pimpin wajar. sendiri ya. Iyalah. Perluhutan nih dia pimpin sendiri. Dan dugaan saya nih Gus Ipang, kalau ngelihat dari besarnya kabinet, ya orang-orangnya, perwakilan dari proksi dari partai-partai yang begitu besar, saya khawatirnya nggak lama. Sudah harus ada penyesuaian, itu pasti akan terjadi. Ya. Dan penyesuaian itu pasti akan terwujudkan dalam bentuk reshuffle. Oh, iya iya. Dugaan saya dugaan saya ini akan lebih, potensi reshuffle-nya lebih cepat. Oke. Itu Iya. kata dialognya Budi sama Tuan Bowo. Pertama kali kita makan siang itu kan. Kata Tuan Bowo gini ke Budi. Lu kok nanya Luhut terus lu ke gua? Gua udah hopeng sama Luhut, udah friend gua katanya kan. Lu ini nanya-nanya Luhut terus, ada apa sih lu sama Luhut katanya kan? Iya. Bapak kan sama-sama keras. Kan Bapak sama-sama keras. Iya kan Luhut itu kan orang Batak. Ya kan Bapak juga Bataknya Jawa. Iya, makanya kita sama-sama kalah sama orang Solo.
Kalah sama. Kita sama-sama kita sama-sama belajar sama. Itu jadi kutip ya. Karena aku udah menang Jenderal. Iya nggak apa-apa, udah bebas lah. Bocorin aja. Iya. Gitu. Tapi keluar di pidato lah itu. Iya, iya. Dia beberapa kali pidato Pak Prabowo. Kita belajar sama orang Solo, katanya. Bukan yang kalah sama orang Solo. Belajar sama orang Solo. Aslinya teksnya kalah sama orang Solo. Iya. Nanti Gus, kantor presiden akan jadi West Wing yang powerful nggak dalam mengorkestrasi banyak ini hal-hal? Nggak tahu karena belum tahu orang yang persisnya siapa kan. Kan masih adjustment. Mensesnek udah tahu, kepala kantor komunikasi udah tahu. Iya, kalau KSP, formatnya KSP seperti apa kan kita juga belum tahu. Apalagi kan Seskap tidak setaraf menteri katanya. Kenapa Gus? Ya nggak tahu. Tapi kan juga sosoknya calonnya Seskap kemungkinan besar sama orang dekatnya Pak Prabowo juga. Maksudnya Ya, waduh. Jadi all president men nih akan di istana kepresidenan akan diisi all the president men. Iya, Wajib lah. Masa orangnya Mas Anies. Masa orangnya Enggak, Ganjar. karena dianggap dulu Pak Muldoko kan bukan orangnya Jokowi banget misalnya. Pak Pram Di juga tengah-tengah. Pak Pram juga setengah Di tengah-tengah juga. 3/4 Bu Mega, 1/4 Pak Jokowi. Ya Ya udahlah ya. ya gitulah. Pokoknya kalau gue yakin sih memang karena ini udah kabinet udah firm, nggak cari-cari lagi, orangnya juga orang yang sangat bisa dipercaya. Gue sangat yakin jalannya mulus, hanya butuh adjustment aja yang. Nah, adjustment ini berhubungan sama tadi, apakah adjustment dari kementerian yang jumlahnya segini menjadi banyak akan cepat atau enggak. Oke. Yang kedua, orang-orang yang akan mengisi bisa nggak dia hands on memenuhi KPI-nya Pak Prabowo. Ini kan juga nggak gampang. Jadi ya, nah itu. Tapi memang Pak Prabowo ini orangnya tegas. Karena Gus Ipang saksi gue digambar Kopassus waktu itu. waktu di PAN ya. Dielus, cuma agak keras. Lulus menurut beliau. Love language itu bos. Gue gampar. Iya. Gue mengerti karena Kuping merah sampai besok bos. Ya kan kayak warna baretnya Kopassus. Ya. iya, gue mengerti karena gue love language juga gitu, Rik. Mantap juga lu, Rik. Kalau dia dikiting sama Pak Prabowo. Oh iya, Udah lu jangan lah. Itu love language. Dia udah presiden dia. Kiting. Oke. Lebih batin lagi kan. Tapi mau juga dia ujungnya kan. Mau. Minta video waktu itu. Pak minta video ucapan Pak. Wah jangan nanti dia dipanggil dia jangan lu kayak gitu kan. Terus? Jangan kan gua beda sama dia jangan katanya kan. Terus? Tapi ya udah deh. Gua nggak sebut nama ya. Tapi Mau juga. mau juga. Mas katanya. Mau juga. Ojo lali. Ojo lali. Dia jangan jadi menteri nih orangnya. Enggak ya? Enggak lah, udah Udah tenang. jam Iya. Udah tenang dia, udah lah jangan. Oke, ini yang terakhir buat Pak Peter dan Gus Ipang nih. Lagi-lagi, apa ini bicara visi aksi Pak Jokowi 10 tahun terakhir, menurut Pak Peter dan Gus Ipang, apa warisan utama yang sangat penting dari Pak Jokowi untuk Pak Prabowo nanti mengawali masa-masa jabatannya? Pak Peter dulu. Nih, ini mungkin agak kontroversi nih ya. Kegagalannya Pak Jokowi. Gimana tuh? Justru pemimpin yang baik, ya. Kalau kita orang tua sama anak, warisan kita tidak hanya keberhasilan kita. Warisan kita itu yang sebenarnya yang paling baik untuk anak kita adalah kegagalan kita. Beda sama Ya. abang-abang ya Pak ya. Ya. Abang-abang kan dia warisi glorifikasi dirinya kan. Iya. Abang dulu. Iya, jangan itu. Karena kalau berhasilan, ya, berarti Pak Prabowo nanti akan hanya mengulang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu kita sebagai rakyat Indonesia ini nggak berharap seperti itu. Yang kita harapkan Pak Prabowo lebih baik dari Pak Jokowi. Mantap. Berat. Ya, Pak Prabowo harus lebih baik karena kita tidak akan mendapatkan kemajuan, Ya. ya, kalau Pak Prabowo hanya sekedar meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Hanya meneruskan membangun infrastruktur, hanya meneruskan hilirisasi.
nggak seperti itu yang kita harapkan dari Pak Prabowo. Yang kita harapkan adalah Pak Prabowo memperbaiki apa yang gagal, apa yang tidak bisa diraih oleh Pak Jokowi. Dan harus kita akui juga, tidak semua programnya Pak Jokowi kan berhasil. Tadi kita salah satunya misalnya membangun dari desa. Itu kan banyak dalam beberapa hal nggak seperti gagasannya. Demikian juga misalnya tol laut yang dulu ya ini juga banyak gagasan-gagasan yang saya kira itu yang harus diwariskan kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan dan untuk diperbaiki. Ya. Satu lagi yang jelas ya adalah kita tidak mungkin bisa mencapai Indonesia maju kalau pertumbuhan kita hanya 5%. Ini adalah salah satu juga adalah menurut saya kegagalannya Pak Jokowi. Kegagalannya dalam tanda kutip ya, kita tidak menyampaikannya dengan kebencian. Tapi lesson learned dari sana. Pak Jokowi. Iya. Apa yang menurut Pak Jokowi, yang tentunya Pak Jokowi juga mau bergerak ke 8% sebenarnya. Iya. Kan? Iya. Tapi tidak tercapai ini kan? Apa problemnya? Kan gitu, Iya, kan, itu apa problemnya? Iya. Identifikasi permasalahannya. Ya. Itu yang disampaikan, diwariskan kepada Pak Prabowo. Daftar inventarisasi kegagalan ini ya. Daftar inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Inilah yang menurut saya yang lebih utama diwariskan kepada Pak Prabowo. Agar supaya Pak Prabowo bisa melanjutkannya, bisa memperbaikinya, melaksanakannya menjadi lebih baik. Kalau itu yang kita lakukan setiap pergantian presiden, Indonesia akan jadi lebih baik. Oke. Paten juga Pak Peter jadi deputi Sesda Lobang. Kenapa teknis banget langsung jabatan tuh sampai satuan 2 gitu Mas. Tapi Sesda Lobang tuh Yusuf. Iya. Nah, terakhir Sesda Lobang Indonesia namanya Jenderal Hendro Priyono. Zaman Pak Harto. Lobang ini Ya. Coba. Bagus. Kalau Bagus tadi perspektifnya Pak Peter. bagus, kalau gue ngelihatnya gini, kenapa positioning Pak Prabowo kemarin sama Mas Gibran waktu kampanye itu melanjutkan dan menyempurnakan? Kan kita cari gitu ya, yang idealnya kalau bahasa bluntnya, lugasnya adalah melanjutkan dan mengkoreksi. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita nyebut koreksi lah. Di masa kampanye nggak Di masa boleh. kampanye nggak boleh. Makanya kita ganti, cari kata-kata menyempurnakan. Oh, Iya kan? itu masukan Anda terpenting salah satunya buat kampanye kemarin. Ya, jadi Ketahuan. ini positioning kan. Nah, jadi di situ udah jelas sekali. Melanjutkan itu adalah meneruskan yang baik. Ya. Nah, kalau yang nggak Baik. pada tracknya, Ya. itulah yang kita sempurnakan. Artinya mengkoreksi. Wujudnya apa? Wujudnya dalam perspektif Pak Prabowo dengan dibentuknya banyak kementerian ini, itulah kalau misalnya melanjutkannya lebih banyak, otomatis nggak usah penambahan kementerian atau dipisah-pisah lagi. Tapi kan menurut Pak Prabowo ini penyempurnaannya lebih baik dengan cara gini. Ya. Ya sudah, ini haknya Pak Prabowo kan, Pak Jokowi juga ya sudah monggo gitu loh. Nah itulah penyempurnaan tadi, belajar dari kekurangan-kekurangannya Pak Jokowi. Karena nggak ada lagi, legasinya banyak, tapi juga yang belum tercapai juga banyak. Nah itulah yang harus disempurnakan. Perkara tadi pertumbuhan 5%, iya, tapi juga negara lain juga banyak banget yang 2%, 1% itu kan juga banyak. Inflasi juga sama, negara lain jauh lebih rendah juga banyak. Nah itu yang harus tetap kita jaga. Jangan sampai alih-alih mau 6%, 7% malah drop ke bawah gitu. Nah itu yang harus kita jaga. Kalau kata Pak Erlangga Hartarto dulu, kita ini dianggap the bright spot in the dark. In the dark. Iya. Harus jadi bright terus ya. Ya nggak, itu gue akuin. Karena pada waktu setiap kali bilateral, itu yang muji kartu prakerja, yang muji penanganan COVID. Even dulu Peduli Lindungi, itu dipuji di mana-mana. Gak gampang loh menggerakkan ratusan juta orang dalam satu aplikasi dan semua tuh connected. Di Twitter pada marah. Ya orang Indonesia apa sih nggak marah kalau di Twitter? Iya kan? Nggak mudah sama sekali. Prakerja itu mau dicontek sama Singapura. Itu Perdana Menterinya tuh ngomong, Pak, kita mau belajar dong tentang kartu prakerja ini. Di waktu itu di Davos itu dipuji tentang penanganan COVID di Indonesia, khususnya Peduli Lindungi. Jadi ya hal-hal kayak gitu menurut gue harus diapresiasi, dan itu ya Pak Jokowi banget. Paten. Oke.
Ekonomi kaji ini kan. Ekonomi kaji. Ekonomi KJ. UI. Ekonomi Universitas KJ. IKJ. Ekonomi di IKJ, Pak. Iya, makanya disebut ekonominya IKJ. Iya. Kayaknya Gus Ipang yang paling ekonom di situ kan. Oh iya. Iya, dia di antara seniman-seniman gondrong lainnya kan. Dibanding sama Ricky Malau ya. Jauh. Iya, dan Seno Gumiranji Kayaknya Dharma kalau gua ngomong juga, kenapa? Iya, di antara Ricky Malau, Ulin Yusrun dan Seno Gumiranji. Lu paling ekonom lah. Oke, terima kasih Gus Ipang. Thank you, Pak. Pamit, Pak. Thank you.